Masih pada mengenal dan menggunakan aplikasi Figma. Kali ini kita akan membuat dan mengedit sebuah objek. Sebagai contoh, di sini kita akan membuat satu button. Kita pilih rectangle, kemudian kita pilih isinya. Kita kasih warna biru. Kemudian untuk sudutnya kita buat melengkung 8. Nah, selanjutnya kita tambahkan teksnya. Kita tambahkan teks. Nah, supaya tulisan ini berada di tengah, kita select. Kemudian kita sesuaikan di sini. Setelah itu, untuk membuat grup, kita klik Ctrl G. Contoh lagi, kita akan mewarnai sebuah objek. Di sini ada segitiga, kita pilih warnanya. Setelah itu kita buat ada stroke-nya. Misalkan kita buat warnanya merah. Nah, di sini juga ada properti lain ya. Kemudian kita bisa buat efek, ada drop shadow, ada inner shadow. Ini disesuaikan saja. Teman-teman butuhnya yang mana. Kemudian ini juga ada export. Untuk mengekspor suatu objek. Ini bisa objek ataupun satu layer dengan ini. Selanjutnya, kita akan membuat color dan text style. Color dan text style ini akan memudahkan kita ketika kita nantinya sudah mempunyai banyak frame. Untuk membuatnya, kita pilih terlebih dahulu objeknya, kemudian kita warnai. Nah, di sini saya akan beri warna merah. Kemudian yang kedua akan saya beri warna biru. Dan yang ketiga akan saya beri warna kuning. Kalau sudah, klik pada objeknya, kemudian pada fill ini kita klik titik 4. Kemudian klik tombol tambah. Nah, kita beri warna mungkin merah. Nah, kemudian selanjutnya lakukan hal yang sama. Klik titik 4 ini, klik tambah, dan kita beri nama. Lakukan hal yang sama. Ini klik titik 4, kemudian klik tambah, dan kita beri nama. Klik create style. Nah, kalau kita klik di sebelah sini, di luar dari frame, ini akan sudah muncul color style yang telah kita buat. Misalkan teman-teman menghendaki ada banyak color style, tinggal ditambahkan saja. Caranya seperti yang tadi kita lakukan. Kemudian kita membuat text style. Kita tambahkan dulu teksnya. Mungkin ini ada heading 1, ukurannya mungkin 32. Kita copy lagi heading yang kedua. Ini ukurannya mungkin 20. Kemudian heading yang ketiga kita buat ukurannya 18. Selain ukuran juga, kita juga bisa memilih font style-nya. Kalau saya ganti Munda. Yang lain juga bisa disesuaikan. Nah, setelah itu, untuk membuat text style, klik pada teksnya. Setelah itu, klik titik 4. Klik tombol tambah, kemudian kita beri nama. Misalnya di sini heading 1. Kemudian klik create style. Setelah itu
Yang kedua, lakukan hal yang sama, klik titik 4, klik tombol tambah, dan kita beri nama. Yang ketiga juga sama, lakukan hal yang sama ya. Coba kita cek dengan klik pada luar layer. Nah, di sini sudah berhasil ada color style yang tadi sudah kita buat dan juga text style yang telah kita buat. Selanjutnya, kita akan membuat komponen. Komponen ini akan sangat membantu kita ketika kita sudah mempunyai desain yang banyak. Saya hapus dulu. Misalkan saya akan membuat komponen button. Kita pilih warnanya dari color style tadi. Kemudian kita buat melengkungnya 8. Dan juga kita tambahkan teksnya. Kita pilih teks stylenya. Atau bisa lebih besar lagi di sini. Kemudian kita select dan kita sesuaikan. Setelah itu kita grup dulu dengan Ctrl G. Nah, ini kita sudah membuat satu button pada salah satu layer. Nah, kita akan menggunakan button ini pada layer lainnya. Kita pilih layernya dulu, kemudian kita klik pada aset. Setelah kita grup, kemudian kita akan membuat menjadi komponen dengan klik icon ketupat ini. Nah, ketika di sini sudah ada titik 4, berarti ini kita sudah bisa atau sudah selesai membuat komponennya. Kemudian komponen button ini kita akan coba pada layer lain. Kita pilih frame-nya, kemudian pada aset kita klik. Nah, di sini kita tarik saja untuk menggunakan. Nah, ini sama persis dengan apa yang ada di layer sebelumnya. Nah, ketika di komponen ini misalnya warnanya kita ubah, nanti akan mengubah dari anaknya ini. Misalkan kita ubah warnanya menjadi kuning, nah otomatis yang menjadi instant akan berubah juga. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai auto layout. Nah, untuk studi kasus auto layout ini, kita akan membuat sebuah register seperti ini. Dengan sebelumnya kita siapkan dulu untuk warna dan juga color style. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari auto layout dengan studi kasus menggunakan. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu auto layout. Kita akan mencoba membuat sebuah halaman register seperti ini. Sebelumnya kita siapkan dulu color style dan text style-nya dan juga beberapa icon yang akan kita gunakan. Kita buat dulu color style-nya. Saya kopikan dulu dari halaman lain untuk warnanya. Warna yang pertama, kemudian warna yang kedua ada warna hijau. Kita copy, kemudian kita paste di sini.
Dan yang ketiga ada warna abu-abu. Kita buat jaraknya 20 saja. Kemudian kita buat teks color style-nya, klik titik 4, kemudian klik tambah, kita kasih nama warnanya ungu. Kemudian yang kedua, kita kasih nama warnanya hijau. Yang ketiga, kita kasih nama warnanya abu. Nah, untuk color style-nya sudah berhasil kita buat, selanjutnya kita akan membuat tekstilnya. Kita lihat di sini. Menggunakan 60, kemudian untuk teksnya private display. Kebetulan ini terlalu besar, kita edit lagi. Untuk ukurannya misalkan kita 52, kemudian kita copy lagi. Ini mungkin untuk bodinya. Kita pakai font Montserrat. Kemudian ukurannya kita buat 28. Kita buat reguler. Dan yang ketiga caption. Caption ini kita buat ukurannya paling kecil mungkin 12. Ini mungkin terlalu besar ya teman-teman, saya ubah jadi 24. Kemudian headingnya saya kasih ke 36. Klik titik 4, kemudian klik tambah. Ini kita kasih nama heading 1. Kemudian yang kedua, kita buat tekstilnya juga, namanya body. Dan yang ketiga, kita buat tekstilnya juga dengan nama caption. Oke, kita geser dulu. Dan di sini saya juga sudah siapkan icon yang akan digunakan. Ini saya download pada fathericon.com. Nanti teman-teman bisa buka kemudian mendownloadnya juga. Kita buat frame-nya dulu menggunakan ini. Nah, setelah itu kita kasih warnanya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan mempraktikkan auto layout-nya. Yang pertama kita akan tulis teksnya dulu, mungkin email Anda. Nah, sebelum itu tadi seharusnya kita akan mengatur grid-nya terlebih dahulu. Tambah layout grid, kemudian pilih kolom. Di sini saya menggunakan 4 kolom, marginnya 32, patternnya juga 32. Setelah itu kita tambahkan fill-nya dulu ya, pakai ungu.
Kemudian kita akan mempraktikkan auto layout. Nah, di sini kita ketik dulu, mungkin ini email Anda. Kemudian kita pilih text style-nya. Di sini